Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Herlina Purnamasari, calon guru penggerak Angkatan 5 SMK Negeri Jatirogo, Kabupaten Tuban. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas sungguh sangat luar biasa. Saya termotivasi dan terinspirasi untuk menularkan energi positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak kepada anak-anak maupun rekan guru di sekolah. Selama melakukan perubahan di kelas, semakin membuka mata batin saya bahwa anak bukan hanya bagaikan tumbuhan yang disemai, namun bagaikan mutiara yang membutuhkan sentuhan dan kasih sayang kita agar dapat bermanfaat, serta keindahan yang masih tersembunyi dapat terpancar di dunia ini. Ide dan gagasan sepanjang proses perubahan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, muncul beberapa ide dan gagasan dalam benak saya bahwa perlu adanya banyak perubahan dalam pembelajaran. Yang pertama, perubahan cara dan gaya belajar di kelas, membuat suasana belajar berpusat pada anak sehingga anak merasa lebih senang dan bersemangat. Yang kedua, perlu adanya perubahan konsep pemikiran dalam menilai dan memahami anak. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1, saya lebih mengerti, memahami, serta memaklumi anak, sehingga saya perlu menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan guru dalam menuntun anak agar dapat seperti halnya menerapkan norma agama, berbudi pekerti, dan berbudaya. Yang keempat, memberi wadah kepada anak untuk menuangkan minat dan bakatnya dalam pembuatan proyek, seperti halnya ketika pelajaran basis data serta pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan baik. Yang pertama yaitu berbudaya atau menerapkan 5S yang biasa kita sebut dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di SMK Negeri Jatirogo sudah menerapkan kebiasaan 5S tersebut. Selain itu, di SMK Negeri Jatirogo juga menerapkan norma agama, seperti halnya berdoa setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran, membiasakan sholat duhur berjamaah, serta memperingati hari besar agama. Dalam hal berbudi pekerti, kami memberi keteladanan serta menuntun anak dalam berperilaku dan bertutur kata. Dalam pembelajaran di kelas, saya memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan tema atau topik dalam pembuatan proyek di setiap pembelajaran. Pendidikan berpusat pada anak. Kami memberi kesempatan anak untuk berdiskusi, presentasi, serta mengembangkan pemikirannya. Kami juga menerapkan kolaborasi dalam pengembangan potensi anak, di antaranya melalui pentas seni yang dikolaborasikan dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, saya membuat perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning, menuntun karakter anak sepanjang waktu. Dalam tahap pelaksanaan, saya melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam menuntun perkembangan pendidikan anak, memberi kepercayaan kepada anak dalam menentukan pilihannya, menjadikan setiap tempat sebagai kelas untuk melakukan pengajaran dan pendidikan, menjadikan setiap orang sebagai guru. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning, pelaksanaan dalam pembelajaran melibatkan kolaborasi antar pihak. Anak mendapat kesempatan dalam berkarya. Anak berkarya dan bermain sambil belajar, sehingga anak merasa senang.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Azhar Sandriano. Saya dari kelas 12 RPL 2. Pertama yang ingin saya kasih nilai terhadap Bu Herlina, yaitu ketika beliau mengasih proyek atau tugas kepada siswa. Nah, beliau menentukan topik tugas tersebut. Nah, nanti kita sebagai siswanya, sebagai tugas kita, nanti kita menentukan judul atau nama proyek yang akan kita buat. Nah, jadi di situ beliau memberikan kebebasan terhadap kita. Jadi enaknya Bu Herlina tuh seperti itu. Beliau memberikan kebebasan terhadap kita. Jadi saya pernah kemarin ada proyek akhir, yaitu membuat basis data. Basis datanya bebas, terserah. Basis data tentang perpustakaan atau pertokoan atau tentang bank, itu bebas, dibebaskan oleh beliau. Nah, terutama itu beliau memberikan kebebasan yang luar biasa untuk siswanya, dan beliau juga tidak mengekang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak ya. Nah, jadi Bu Herlina terutama yang saya ulas yaitu tentang kebebasan. Ketika kita presentasi, beliau memberi kritik atau saran yang jauh lebih detail dari yang kita pikirkan. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.